Pemirsa, secara historis, Partai Demokrat pernah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2019 lalu. Apakah peluang Partai Demokrat merapat ke Prabowo lebih besar dibandingkan merapat ke Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Bang Habib, Bang Herman, dan juga Mas Adi. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Habib, saya ke Anda dulu. Bang Habib, terlihat akrab sekali tadi Prabowo Subianto dengan SBY di acara Pepabri. Apakah ada pembicaraan soal koalisi dalam pertemuan tadi? Ya, tentu kita lihat beliau berdua sangat akrab karena kan memang sahabat sudah puluhan tahun ya. Sejak zaman sama-sama perwira remaja, beliau berdua sahabat. Nah, yang menjadi pembicaraan tentu hal-hal kebangsaan karena kan sesama purnawirawan jenderal ya. Tapi kalau soal koalisi secara teknis, saya belum dapat informasinya. Cuma kalau signal tadi disampaikan di dalam paket tadi ya bahwa arahnya gestur-gestur politiknya sih ada ya. Ada semacam frekuensi yang nyambung antara Pak Prabowo dan Pak SBY. Jadi secara teknis saya nggak tahu apakah dibicarakan secara khusus, tapi kalau lihat tadi begitu akrabnya kan keduanya paham ini situasi di mana beliau berdua sangat disorot tadi itu ya. Iya. Ada frekuensi yang nyambung dan sebelumnya kita lihat juga Prabowo itu kan pernah menemui SBY di Pacitan Mei lalu. Apakah berarti apakah itu berarti Bang Habib potensi koalisi ini sudah dibangun sebelum Demokrat keluar dari koalisi perubahan? Tentu waktu ke Pacitan Pak Prabowo pun menyampaikan ya kemungkinan bisa bersatu dalam satu koalisi. Ya kalau yang di Pacitan, lalu takdir ya terjadi Pak Anies dan Pak Muhaimin ya jadi capres dan cawapres sehingga Partai Demokrat meninggalkan koalisi tersebut. Sehingga menurut saya apa yang dibicarakan di Pacitan ini benar-benar bisa berlanjut gitu saat ini ya dan bukan hanya di level Pak SBY dengan Pak Prabowo. Ya, di level di bawahnya petinggi-petinggi Partai Demokrat juga kita sangat bersahabat. Seperti Pak Dasko dengan Mas Ibas, Pak Ahy ya. Lalu dengan Ketua Bapilu Partai Demokrat Pak Andi Arief ya kita sangat bersahabat. Jadi kalau ketemu tuh rasanya bukan hal aneh. Terlebih Partai Demokrat itu kan sudah 2 pemilu mendukung Pak Prabowo 2014 dan 2019. Baik, Pak Herman, kalau begitu kan tadi Bang Habib membahasakannya sudah terlihat ya frekuensi yang cair, satu frekuensi di acara Pepabri, di Pacitan juga sudah mulai penjajakan koalisi. Gongnya itu nanti di mana? Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa akan ini dikuatkan, dibuat koalisi yang memang antara Demokrat dengan Partai Gerindra? Ya, pertama perlu disampaikan bahwa Demokrat itu ditinggalkan ya. Jadi bukan meninggalkan, Bang Habib. Iya. Ditinggalkan kami. Sehingga kami memang mengambil langkah-langkah karena itu sudah melanggar etika moral politik yang baik. Nah, yang kedua tentu terkait dengan momentum syukuran di ulang tahunnya Pepabri tadi, ini memang menjadi sorotan penting karena kehadiran banyak tokoh bangsa di sana. Dan kalau kemudian bahwa Pak SBY bisa akrab dengan Pak Prabowo tentu memiliki kesejarahannya. Sesama ya alumnus dari Akabri tentu juga satu angkatan dan terus berkarir sama-sama di militer. Dan dalam dunia politik juga kami ya bersama-sama ya karena pada hakikatnya berpolitik itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Yang ketiga dalam pandangan kami ini menurut saya memang menjadi momentum ya. Kalau dikatakan bahwa momentumnya hanya ketemu dengan Pak Prabowo ya tidak juga karena
hampir seluruh tokoh partai ini ketemu dengan Pak SBY atau Pak SBY ketemu dengan para tokoh-tokoh partai dan tokoh-tokoh bangsa. Ini juga dalam rangka merekatkan, menguatkan persatuan dan nilai-nilai kebangsaan yang tentu ini bisa menjadi panutan seluruh rakyat Indonesia. Para tokoh bangsa dan pimpinan bangsa ini kan juga menjadi tuntunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, momentum kebersamaan ini juga akan memberikan nilai yang baik kepada masyarakat secara luas. Nah, kalau dikaitkan dengan koalisi, ya tentu kami sekarang ini kan sedang ada di luar. Kami masih dalam kesendirian gitu ya. Nah, ada dua pintu di situ, ada dua pintu. Ada pintunya Pak Ganjar dan ada pintunya Pak Prabowo. Di dalamnya sudah ada koalisi, sudah ada penghuninya. Ya. Dan kami juga tidak bisa kemudian mendobrak pintu ataupun membuka kunci tanpa kemudian dipersilahkan oleh yang memiliki rumah tersebut. Oleh karenanya, ya kami juga menunggu kepada pemilik dua rumah mana yang tentu memberikan jalan, memberikan ruang untuk sama-sama duduk dan kemudian membicarakan langkah-langkah apa yang sesungguhnya ke depan ini menjadi kebaikan kita bersama. Nah, Demokrat sendiri kan memiliki 14 program perubahan perbaikan yang tentu ini menjadi jargon pada waktu kami menggagas bersama dengan Partai Nasdem dan PKS melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun konteksnya tentu sudah berbeda. Meskipun tetap secara internal kami berpegang teguh terhadap 14 program perubahan tersebut. Nah, oleh karenanya ini yang juga harus dielaborasi. Pada waktu kami nanti berkolaborasi dengan siapapun tentu, karena peluangnya kalau dalam pandangan kami ya tentu 50-50 dan nanti pada akhirnya akan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Baik, Nah, bagaimana mengelaborasi tentu nanti setelah pintu itu dibuka. Nah, ini dia menarik. Setelah pintu itu dibuka, pertanyaan saya begini, apakah Demokrat harus menunggu supaya pintu itu dibuka terus dipersilakan masuk atau mengetuk pintu duluan, Mas Adi? Sebaiknya bagaimana? Ya, saya kira memang secara prinsip partai-partai koalisional yang sudah terbentuk ya, porosnya Ganjar dan porosnya Prabowo segera menyambut bola liar ini. Karena dalam sistem demokrasi langsung tentunya sekecil apapun dukungan partai itu tetaplah penting. Apalagi misalnya Demokrat itu kan perolehan pileknya kalau tidak salah kan 8%. Itu kalau dikonversi kan bisa menjadi 8 juta suara Pak. Oleh karena itu mestinya kan ada gerak cepat yang mestinya disambut oleh poros-poros politik yang tertarik dengan Partai Demokrat. Tapi sepertinya kubu Prabowo ataupun kubu Ganjar sedang berhitung betul soal manfaat dan mudaratnya dengan Partai Demokrat, karena Demokrat ini biasanya seringkali dalam tanda kutip jadi anak nakal kalau berkoalisi. 2019 misalnya kita sering mendengar betapa Partai Demokrat juga mengkritik Prabowo Subianto, padahal Pak Demokrat saat itu juga menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Tentu partai-partai yang ada saat ini yang sudah bikin poros politik tidak mau kalau Golkar sudah, Demokrat maksud saya, menjadi bagian dari koalisional tapi tetap menjadi oposisi dari dalam, tapi tetap kritis kepada partnernya sendiri. Ini yang sepertinya dihitung betul ya, kenapa misalnya tidak terlampau agresif kubu Ganjar ataupun kubunya Prabowo Subianto. Yang kedua, kubu Ganjar ataupun kubu Prabowo ini tak paham persis Mbak Silvia, karena kenapa? Kalaupun toh Demokrat misalnya tidak kunjung dibuka pintunya, kan undang-undang pemilu mengatakan pada akhirnya Demokratlah yang pastinya akan merapat ke mereka. Karena kalau Demokrat tidak ikut pemilu, tidak mengusung capres di 2024, maka Demokrat terancam tidak bisa ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Oleh karena itu ini juga yang sebenarnya dilihat oleh poros-poros yang ada. Sekalipun Demokrat tidak kunjung dibukakan pintunya, Demokratlah yang kemudian pada akhirnya yang akan mendatangi mereka. Ya karena soal sandera politik yang terkait dengan regulasi pemilu itu. Ya, jadi memang rumit mengkalkulasi dalam konteks itu. Memang agak bingung saya itu kenapa ketika Demokrat misalnya habis putus dengan Anies Baswedan, putus dengan Nasdem dan PKS, rasa-rasanya kubu Ganjar ataupun kubu Prabowo Subianto tidak terlampau agresif untuk mendekati mereka sebagai bagian dari poros politik yang akan mereka ajak kerjasama. Ini tentu menjadi teka-teki
teka-teki ya. Berikutnya kita akan bahas soal teka-teki ini. Jadi apakah koalisi Indonesia Maju atau koalisi PD Perjuangan P3 masih membutuhkan Demokrat atau apakah Demokrat ini dibutuhkan sebaliknya oleh kedua koalisi ini? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.